Pak Roni sudah bekerja sebagai penjaga malam di SMA Tunas Bangsa selama lebih dari 15 tahun. Ia sudah terbiasa dengan suara-suara aneh di malam hari, pintu berderit, langkah kaki di lorong kosong, atau suara meja bergeser sendiri. Tapi selama ini ia menganggap itu hanya suara angin atau kucing liar. Namun malam itu terasa berbeda. Saat sedang berkeliling seperti biasa, ia melihat lampu salah satu kelas di lantai 2 masih menyala. Padahal semua siswa sudah pulang sejak sore, dan ia yakin sudah mematikan listrik sebelum maghrib. Dengan langkah berat, ia naik ke lantai 2 untuk memeriksa. Begitu membuka pintu kelas, hawa dingin langsung menyambutnya. Ruangan itu kosong, kecuali papan tulis yang penuh dengan tulisan berantakan. Saat diperhatikan lebih dekat, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Tulisan itu berbunyi, "Pak Roni, jangan lihat ke belakang." Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba tetap tenang dan melangkah mundur perlahan. Tapi saat itu juga suara kursi bergeser terdengar dari belakangnya. Napasnya memburu. Dalam hati, ia berdoa semoga itu hanya perasaannya saja. Tapi kemudian ia melihat sesuatu di kaca jendela. Bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Pak Roni langsung berlari keluar dari kelas dan menutup pintunya rapat-rapat. Tapi anehnya, saat ia menengok kembali, lampu di dalam sudah padam dan tulisan di papan tulis sudah hilang. Keesokan paginya, kepala sekolah menemukannya duduk gemetar di pos jaga. Pak Roni hanya bisa mengulang satu kalimat dengan suara bergetar. "Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang." Dan sejak malam itu, Pak Roni tidak pernah kembali ke sekolah lagi. Setelah kejadian malam itu, Pak Roni menghilang tanpa jejak. Pihak sekolah akhirnya merekrut penjaga malam baru, Pak Jaya, seorang pria parubaya yang dikenal berani dan tidak mudah takut. Malam pertamanya berjalan biasa saja. Ia berkeliling memastikan semua pintu terkunci dan lampu dimatikan. Namun saat kembali ke pos jaga, ia melihat sesuatu yang aneh. Daftar hadir guru yang ada di atas meja berubah. Nama-nama guru yang seharusnya tertera di situ menghilang, digantikan dengan nama-nama yang tidak ia kenal. Nama terakhir di daftar itu adalah Jaya masuk, tidak akan pulang. Pak Jaya merasa merinding. Ia mencoba menghapus namanya dari daftar itu, tapi tinta di kertas terasa lengket seperti darah kering. Lalu suara bel sekolah berbunyi tepat pukul 12 malam. Pak Jaya tahu itu tidak masuk akal. Bel sekolah hanya berbunyi saat jam pelajaran, dan ini sudah larut malam. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai kesalahan teknis. Tapi kemudian sesuatu membuatnya terdiam. Dari pengeras suara sekolah, terdengar suara anak-anak. Mereka sedang menyanyikan lagu himne guru. Lagu yang biasa dinyanyikan saat perpisahan sekolah. Tapi suaranya terdengar datar, hampa, dan mengerikan. Pelan-pelan Pak Jaya berjalan menuju ruang administrasi untuk memeriksa sumber suara. Saat ia membuka pintunya, ruangan itu kosong, kecuali satu meja kayu tua yang tertutup debu. Di atasnya ada sebuah buku catatan lusuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. Di sana tertulis daftar nama-nama para penjaga sekolah yang pernah bekerja di tempat itu. Nama terakhir di halaman itu adalah Roni belum pulang. Dan tepat di bawahnya, tinta merah mulai membentuk sebuah nama baru. Jaya akan segera pergi. Pak Jaya membanting buku itu dan berlari keluar. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di lorong sekolah. Di depan ruang kelas, seorang pria tua berdiri membelakanginya. Bajunya lusuh, tubuhnya gemetar, dan wajahnya tidak terlihat. Tapi Pak Jaya mengenali suara bergetar yang keluar dari mulut pria itu. "Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang." Pak Jaya menelan ludah. Itu suara Pak Roni. Dan yang lebih mengerikan lagi, pria itu mulai berbalik perlahan. Pak Jaya berdiri mematung. Tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdetak kencang.
Pria yang berdiri di depannya, yang ia yakini sebagai Pak Roni, perlahan-lahan berbalik. Seketika hawa di sekitarnya terasa berat. Udara yang awalnya dingin berubah menjadi lembab dan pengap, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Wajah Pak Roni akhirnya terlihat, atau lebih tepatnya, wajah yang dulunya milik Pak Roni. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Jaya mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Pak Roni!" Suaranya lirih. Tiba-tiba terdengar suara. Suara itu terdengar dari kejauhan. Pak Jaya menoleh ke arah ujung lorong. Di sana samar-samar terlihat sosok anak kecil bersepeda, bergerak lambat dalam kegelapan. Lampu lorong sekolah mulai berkedip-kedip. Suara sepeda semakin keras, mendekat dan mendekat. Pak Jaya ingin berlari, tapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Napasnya tersengal seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Saat ia kembali menoleh ke depan, sosok Pak Roni sudah lenyap. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah tangan kecil mencengkeram pergelangan tangannya. Dingin, lengket. Dengan ketakutan, Pak Jaya menunduk. Di sampingnya berdiri seorang anak perempuan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh seperti seragam sekolah yang sudah lama tak dicuci. Ia mendongak perlahan, menatap Pak Jaya dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis. "Pak, saya belum pulang." Pak Jaya tersentak mundur, tapi genggaman anak itu semakin erat. Seketika tubuhnya terasa lemas, pikirannya berputar, dan kegelapan menyelimutinya. Pagi harinya, kepala sekolah menemukan sesuatu yang aneh di pos jaga. Cangkir kopi Pak Jaya masih hangat, jaketnya tergantung rapi, tetapi orangnya tidak ada di mana-mana. Yang lebih mengerikan, di papan absensi sekolah, ada satu catatan yang tidak pernah ada sebelumnya. "Jaya, belum pulang." Sejak hari itu, setiap malam, ada suara sepeda kecil yang berderit di lorong sekolah. Dan kalau ada yang mencoba masuk ke ruang administrasi setelah tengah malam, mereka akan melihat sebuah buku tua di atas meja, dengan halaman yang terus bertambah. Di dalamnya tertulis semua nama penjaga sekolah yang pernah bekerja di sana. Dan halaman terakhir masih kosong menunggu nama berikutnya.